Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah dari berbagai kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam kurun waktu Juli hingga September tahun 2024. Ini merupakan periode kedua di tahun ini setelah sebelumnya Kejaksaan memusnahkan barang bukti pada periode Januari hingga Juni. Acara yang digelar di halaman kantor Kejaksaan ini disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum dan perwakilan pemerintah daerah. Kepala Kejaksaan Lampung Utara Hendra Syarbaini dalam keterangannya bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memastikan tidak ada penyalahgunaan barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan. Ini adalah bagian dari tugas Kejaksaan untuk menegakkan keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ada barang bukti yang dikembalikan, ada yang dimusnahkan dan ada yang dirampas oleh negara, terang Kajari. Ada 47 barang bukti yang dimusnahkan, yang terdiri 9 unit handphone, 3 timbangan digital, 10 unit senjata tajam, 1 pucuk senjata api rakitan, 21,06 gram sabu-sabu, tembakau sintesis sebanyak 4,373 gram, serta beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak pidana. Terjadi peningkatan grafik tindak kejahatan terutama dalam kasus-kasus narkotik dan cabul. Untuk itu Kejaksaan mengajak masyarakat untuk bersama aparat penegak hukum dan pemerintah mengupayakan agar terjadi penurunan tindak kejahatan di Lampung Utara. Kegiatan pada hari ini adalah pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan hukum sebagaimana yang termuat di dalam putusan majelis hakim. Jadi perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum harus dijalankan, harus dilaksanakan dengan dieksekusi. Pelaku mendapat sanksi pidana dan barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan amar putusan dari majelis hakim, ada yang dikembalikan, ada yang dimusnahkan, dan ada yang dirampas ke negara. Nah, yang terkait hari ini adalah pemusnahan barang bukti. Totalnya? Total dari 47 perkara, ya. Dari jumlahnya ini ada handphone ada 9 unit, timbangan digital itu ada 3, senjata tajam ada 10, senjata api ada rakitan itu ada 1 pucuk, sabu-sabu 21,06 gram, kemudian ada tembakau sintesis ya, itu 4,373 gram, dan barang bukti lainnya ada sepatu kain, celana, ya, dan hal-hal yang lainnya yang biasa menjadi barang bukti dalam kasus-kasus cabul. Ini mengalami penurunan apa peningkatan Pak Kajari dari periode sebelumnya? Secara grafiknya ada peningkatan, sehingga di sini kita perlu kolaborasi sinergitas yang baik antara aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kenapa? Hukum itu harus memberikan shock terapi juga kepada masyarakat, bahwa ketika kejahatan dilakukan ada sanksi-sanksi yang menjadi penderitaan bagi pelaku. Makanya saya yakin sinergitas yang ada, kita mengupayakan agar ada penurunan dari angka-angka kejahatan yang terjadi. Lampung Utara butuh kedamaian, Lampung Utara butuh ketenangan. Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus bisa menjalankan itu, memberikan jaminan-jaminan itu dengan upaya-upaya keras. Ini dari 46 perkara itu Pak Kajari, kasus apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol saat ini adalah masalah narkotika dan cabul. Itu kondisi yang memprihatinkan. Kenapa bisa ada kasus-kasus orang tua, bahkan ada ayah kandung menghamili anak kandung. Itu sesuatu yang sangat miris di tengah masyarakat. Perlu disikapi oleh seluruh lapisan. Aparat penegak hukum saja tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini jika tidak dapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga harus bersama-sama, bahu-membahu untuk Lampung Utara. Ini kurun waktu berapa bulan itu Pak yang kita musnahkan hari ini? Yang dimusnahkan ini kurun dari bulan Juni sampai dengan September, karena yang sebelum periode sebelumnya sudah dilakukan juga pemusnahan. Ya, jadi ketika perkaranya sudah inkrah, barang buktinya sudah cukup memadai jumlahnya, ya kita lakukan pemusnahan. Dari Lampung Utara, Syaiful melaporkan.